Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pak Guru doakan semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya adik-adik. Nah adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Fahmi. Adik-adik, kali ini kita akan menyambung pelajaran TIK ya adik-adik. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara membuat grafis sederhana dengan variasi warna, bentuk, dan ukuran pada Photoshop. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat karya desain grafis sederhana. Nah, di sini adik-adik dilatih untuk membuat sebuah karya ya adik-adik menggunakan ide atau imajinasi dari adik-adik. Nah, seperti apa karya yang nantinya akan kita buat? Ayo kita simak terus penjelasan Pak Guru ya. Nah, adik-adik, kita akan membuat karya seperti ini ya adik-adik. Kita akan membuat logo sederhana ya adik-adik. Nah, sebelum membuat logo sederhana ini, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Nah, yang pertama, adik-adik harus mendownload terlebih dahulu ya. Adik-adik harus mendownload terlebih dahulu gambar seperti ini, atau adik-adik bisa berkreasi sesuai dengan kreativitas adik-adik ya. Nanti gambar yang kita download itu akan kita pasang di sini. Nah, adik-adik boleh berkreasi mengganti gambar dengan bentuk yang adik-adik inginkan. Nah, di contoh ini Pak Guru mencontohkan dengan menggunakan gambar ini. Nah, untuk mencari gambar seperti ini adik-adik bisa langsung mendownload di internet ya. Gambar bulat bergaris-garis. Nah, di sini ada banyak ya. Silakan adik-adik pilih sesuai keinginan adik-adik. Nah, di sini Pak Guru memilih yang ini ya, adik-adik. Oke, setelah adik-adik download, nah selanjutnya kita akan mulai membuatnya ya. Pertama-tama kita buat layer baru atau kita buat dokumen Windows baru. Nah, caranya bisa dengan klik file kemudian new, atau bisa langsung klik Ctrl N. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita akan memilih International Paper. Nah, kita pilih yang size A4 ya adik-adik. Nah, adik-adik pilih size A4. Kemudian untuk height-nya, kita bisa setting sama dengan ukuran width, yaitu 210. Kemudian RGB colors. Nah, RGB colors. Kemudian klik OK. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, adik-adik, selanjutnya kita akan memberi warna terlebih dahulu ya, yaitu warna background. Nah, caranya adik-adik cukup pilih warna di sini ya, sesuai keinginan adik-adik. Nah, di sini Pak Guru contohkan menggunakan warna ini ya. Kemudian klik OK. Lalu kita klik tool Paint Bucket Tool untuk memberi warna pada background. Nah, warna sudah berubah. Nah, selanjutnya kita akan membuat layer baru atau new layer. Nah, di sini sudah muncul layer 1. Kemudian kita pilih tools elliptical merquet tools untuk membuat lingkaran atau membuat bulatan. Nah, caranya tekan shift pada keyboard, kemudian klik kiri pada mouse dan tarik. Nah, hingga muncul gambar putus-putus seperti ini ya, gambar bulat dengan garis putus-putus. Nah, adik-adik bisa menyesuaikan ukuran yang adik-adik inginkan ya. Nah, jika sudah, silakan adik-adik arahkan ke tengah. Selanjutnya, kita kembali ke layer 1 ya adik-adik. Adik-adik bisa menyesuaikan. Nah, selanjutnya klik kanan pada mouse pada layer 1 ini ya adik-adik. Kemudian pilih stroke. Nah, di sini kita menggunakan yang
width 40 pixel ya, ukuran 40. Maksudnya 40 ini adalah ukuran garis lingkaran yang akan nanti kita buat. Kemudian kita memilih warna. Nah, warna di sini adik-adik bisa sesuaikan ya. Nah, Pak Guru menggunakan warna coklat. Kemudian untuk location-nya, adik-adik pilih outside. Kemudian OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghilangkan tanda seleksi ini ya adik-adik, tanda seleksi garis putus-putus ini. Caranya dengan menekan Ctrl D pada keyboard, atau bisa juga dengan klik ke menu select kemudian di select. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat bulatan yang kedua ya. Nah, caranya klik new layers. Nah, sehingga muncul layer yang nomor 2. Nah, caranya sama ya adik-adik. Klik tools, elliptical marquee tools, kemudian kita tekan shift pada keyboard, lalu kita bentuk bulatan ya adik-adik. Nah, untuk bulatannya ini sendiri atau lingkarannya ini adik-adik bisa sesuaikan ya. Sesuaikan dengan keinginan dan ukuran adik-adik ya. Nah, kemudian kita arahkan ke tengah. Oke, selanjutnya sama seperti tadi ya adik-adik. Klik kanan pada layer 2, kemudian pilih stroke. Nah, ini sudah settingan yang pertama ya, tidak perlu kita rubah lagi. Kemudian tekan OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah berhasil membuat lingkaran ya adik-adik. Kemudian kita hilangkan seleksinya. Klik select, kemudian di select. Nah, tanda select sudah hilang. Nah, sampai di sini kita telah berhasil membuat 2 lingkaran ya adik-adik. Nah, kita harus mengatur untuk perataannya ya adik-adik. Klik pada layer 2, kemudian klik background dengan tekan Ctrl. Nah, selanjutnya kita pilih perataan ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk layer 1 juga ya adik-adik. Jika adik-adik merasa lingkaran ini belum berada di tengah-tengah. Oke. Nah, ini sudah rata ya adik-adik, sudah berada pada posisi tengah. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan memasukkan gambar yang telah kita download ya adik-adik. Nah, seperti ini, gambar ini telah kita download ya. Nah, sebelumnya gambar ini berwarna hitam. Kemudian Pak Guru merubahnya dengan warna coklat. Nah, caranya bagaimana? Caranya klik kanan pada layer 1 ini, kemudian blending option. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini ya. Kemudian arahkan ke color overlay. Nah, di sini adik-adik bisa memilih warna. Pak Guru memilih warna coklat ya. Kemudian OK. Jika telah berhasil merubah warna, selanjutnya gambar ini akan kita masukkan ke lingkaran yang telah kita buat. Caranya klik pada gambar ini ya, kemudian tarik ke dokumen Windows yang ini, kemudian kita lepaskan. Nah, seperti ini. Selanjutnya adik-adik bisa menyesuaikan ya. Nah, caranya tekan Shift dan tekan tombol Alt secara bersamaan, kemudian kita kecilkan ya. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian klik centang. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil ya adik-adik, sudah berhasil membuat lingkaran dan mengisi lingkaran dengan gambar ini. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan membuat tulisan ya seperti ini. Nah, seperti ini ya adik-adik, kita akan mengisi dengan tulisan. Nah, kita pilih tools yang ini ya adik-adik, tools untuk teks.
Nah, kita menggunakan horizontal tip tool. Nah, selanjutnya adik-adik pilih jenis tulisan yang adik-adik inginkan. Nah, di sini Pak Guru menggunakan ini ya. Kemudian ukurannya Pak Guru besarkan. Nah. Coffee. Nah, seperti ini adik-adik ya. Kita arahkan di tengah. Nah, jika adik-adik merasa tulisan ini masih kecil, tidak terlalu besar, adik-adik bisa merubah ukurannya. Oke, sini Pak Guru akan besarkan tulisannya. Oke. Kemudian kita klik tanda centang. Nah, selanjutnya adik-adik bisa mengkreasikan posisinya ya. Nah, adik-adik kurang lebih seperti ini ya ukurannya. Adik-adik bisa berkreasi sesuai dengan kreativitas adik-adik. Oke, selanjutnya kita akan membuat tulisan ini lebih menarik ya. Nah, caranya klik kanan pada layar coffee ini ya, pada layar tulisan coffee, kemudian blending option. Nah, kemudian kita pilih stroke. Kemudian kita ganti warnanya adik-adik. Nah, kita ganti warna ini aja ya adik-adik. Kemudian oke. Lalu atur ukuran dari stroke-nya ya, atau size-nya. Nah, perhatikan tulisannya adik-adik sudah berubah ya. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, maka ini sudah hampir jadi ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan membuat tulisan di atasnya ya adik-adik seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Kita akan membuat tulisan seperti itu di atas ya adik-adik. Nah, caranya kita harus membuat lingkaran dulu ya, atau ellipse dulu ya adik-adik. Nah, kita klik tool, ellipse tool. Kemudian pada stylenya kita pilih yang ini ya adik-adik. Nah, kemudian colornya sama seperti ini, warna coklat. Atau bisa juga warna hitam, tidak apa-apa ya adik-adik. Silakan adik-adik berkreasi. Oke. Jangan lupa tekan shift ya adik-adik untuk membuat lingkarannya. Oke. Jika sudah, kita atur posisinya ya. Kita atur posisinya berada di tengah-tengah. Agar memudahkan kita nanti ya adik-adik. Nah, selanjutnya tekan tombol Shift dan Alt pada keyboard untuk memperbesarkan ya. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik bisa berkreasi ya, tulisannya ukuran seperti apa. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menambahkan teks ya adik-adik, di mana teksnya nanti akan mengikuti lingkaran ini atau shape ini. Oke, kita klik. Oke. Nah,
Jangan lupa adik-adik untuk tulisannya kita arahkan di tengah ya. Kemudian tulisan adik-adik arahkan tepat pada shape ini ya, pada shape 1 ini. Nah, hingga muncul seperti ini adik-adik. Nah, arahkan di tengah-tengah ya adik-adik. Nah, kemudian kita kecilkan ukuran tulisannya. Nah, di sini Pak Guru contohkan dengan ukuran 48. Oke, selanjutnya kita bisa memilih teks ya adik-adik, jenis huruf. Kita bisa memilih jenis huruf ya adik-adik yang adik-adik inginkan atau yang sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah, di sini Pak Guru contohkan menggunakan stencil ya. Nah, selanjutnya kita akan menulis. Nah, udah jadi seperti ini ya adik-adik. Untuk mengatur jarak antara satu huruf dengan huruf lainnya, adik-adik bisa klik pada ikon ini ya, karakter. Nah, di sini ada ikon karakter. Adik-adik bisa membesarkan atau mengecilkan jarak dari huruf. Seperti ini ya adik-adik. Oke, jika sudah seperti ini, maka adik-adik sudah berhasil ya membuat tulisan. Kemudian klik tanda centang. Nah, selanjutnya adik-adik, kita kembali klik pada shape 1 ya. Nah, pada shape 1 ini kita akan membuat tulisan di bawahnya lagi ya. Nah, caranya klik 2 kali pada shape ini ya adik-adik di sini. Kita klik 2 kali pada tanda ini ya adik-adik, pada shape 1 ini kita klik 2 kali. Kemudian klik kanan. Nah, pada klik kanan ini kita pilih flip vertikal. Nah, ini tujuannya agar tulisan ini bisa terbalik ke arah bawah sini ya adik-adik. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan memperbesar dari ukuran shape ini ya. Caranya sama, klik Shift dan Alt untuk membesarkan ukurannya ya. Kemudian tarik. Nah, hingga melewati tulisan yang pertama ini, tulisan pondok. Nah, oke. Setelah seperti ini, klik tanda centang. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan membuat tulisan. Kita akan menambahkan tulisan pada area ini ya. Nah, caranya klik teks. Selanjutnya, kita arahkan ke tengah-tengah ya, seperti yang pertama tadi. Kita arahkan di sini sampai kursornya berubah menjadi seperti ini ya adik-adik. Nah, kemudian klik. Selanjutnya kita akan menulis tulisannya. Adik-adik bisa berkreasi ya. Nah, ini hanya sekedar contoh. Adik-adik bisa membuat yang lebih baik dari ini. Nah, sudah selesai ya adik-adik. Silahkan adik-adik berkreasi ya. Silahkan adik-adik membuat kreativitas yang adik-adik inginkan. Nah, ini contoh hasil karya kita ya adik-adik. Oke, selanjutnya jika sudah menulis, kita klik tanda centang. Nah, seperti ini adik-adik. Bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah ya. Nah, di sini masih terlihat bahwa ada shape ya, atau ada garis lingkaran seperti ini. Nah, garis lingkaran seperti ini sangat mengganggu pemandangan ya adik-adik. Untuk itu, kita harus menghilangkannya ya. Caranya, kita klik pada layer shape. Nah, pada layer shape ini kemudian kita hilangkan atau kita klik tanda mata ini ya adik-adik. Nah, jadi hilang. Nah, di sini adik-adik masih terlihat bahwa tulisan pondok ini mengenai tulisan kopi ya. Nah, seperti ini. Ini kurang bagus untuk dilihat. Nah, kita harus menaikkan sedikit ke atas ya.
tulisan pondok ini agar tidak bersambungan dengan tulisan coffee. Nah, caranya klik pondok atau layar pondok ini, kemudian arahkan ke anak panah atas ya. Nah, seperti ini. Tekan anak panah pada keyboard anak panah atas ya. Kemudian atur sehingga tidak mengenai tulisan coffee ini. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah ya. Nah, adik-adik, hari ini kita telah belajar membuat karya ya, karya sederhana kita dengan menggunakan Photoshop ya adik-adik. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah punya adik-adik sudah jadi? Nah, jika belum, silakan adik-adik buat ya. Silakan adik-adik berlatih di rumah. Silakan adik-adik banyak berlatih menggunakan Adobe Photoshop. Adik-adik bisa berkreasi membuat gambar apa saja atau desain apa saja yang adik-adik inginkan dengan menggunakan tools-tools yang ada pada Photoshop. Nah, adik-adik, materi hari ini sampai di sini ya adik-adik. Silakan adik-adik berkarya. Silakan adik-adik membuat sebuah desain berdasarkan imajinasi adik-adik. Nah, adik-adik tetap semangat belajar ya. Banyak-banyak berlatih di rumah. Nah, dan Pak Guru doakan semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat. Oke adik-adik, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.